Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan ini, di malam Jumat yang mulia, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, nikmat keafiatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di malam yang mulia ini dalam kajian ngaji live yang diselenggarakan oleh Nutizen TV kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini beroleh rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim, kajian kita pada malam hari ini masih dalam kajian kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin oleh Mustafa Dhib Al-Bugha dan kawan-kawan. Dalam kajian tentang bid'ah menurut kita, ini sengaja kajian ini diberi judul bid'ah menurut kita, karena memang kalau berbicara tentang bid'ah itu akan banyak pemahaman di dalamnya, dan pemahaman ini tidak hanya sekedar sama, tapi juga ada pemahaman yang berbeda tentang bid'ah antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Oleh karena itu, kita dalam madhab Syafi'i, faham ahlu sunnah wal jamaah, berakidah Asy'ariyah, berakidah Maturidiyah, punya pemahaman tersendiri tentang apa itu bid'ah. Jadi malam hari ini kita tidak bicara bid'ah dalam pemahaman orang lain, tapi kita berbicara tentang bid'ah dalam pemahaman kita. Untuk apa kajian malam ini berbicara tentang tema bid'ah menurut pemahaman kita? Ini bertujuan untuk memperkuat amaliyah kita, bahwa apa yang kita amalkan, meskipun diklaim, dicap, diberi statement bahwa yang kita amalkan ini bid'ah, itu benar, akan tetapi bid'ah dalam pemahaman kita itu berbeda dengan bid'ah dalam pemahaman yang lain. Maka dalam kerangka itulah kajian malam hari ini kita akan berbicara bagaimana pandangan kita, pandangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang apa itu bid'ah. Di dalam kitab ini disebutkan dalam judul babun nahyi anil bid'i wa muhdatsatil umur.
bab tentang larangan berbuat bid'ah dan mengada-adakan dalam urusan agama. Ini bab yang ada dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita berdoa. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi ridani radhiyallahu ankum. Qala Allah taala fa bimadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada sesudah kebenaran itu, kata Allah, kecuali kesesatan. Dan memang lawan daripada kebenaran al-haq itu adalah ad-dhalal. Lawan dari kebenaran itu adalah kesesatan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada yang luput segala sesuatu itu kecuali telah berada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Makna Alkitab di sini oleh para ulama dalam kitab ini disebutkan adalah Lauhul Mahfuz, ya, Lauhul Mahfuz. Jadi ada beberapa macam pandangan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan Alkitab di situ. Di sini adalah pertama, al-muradul kitab al-Lauhul Mahfuz, ya. Bil kitabi Al-Lauhul Mahfuz li'annahu yashtamilu ala ahwalil makhluqat, karena yang disebut dengan Lauhul Mahfuz itu adalah yang mencakup segala keadaan tentang makhluk, semua sudah berada di Lauhul Mahfuz. Wa qila Al-Quran, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat yang disebutkan tadi adalah Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian bertentangan, berselisih dalam urusan, dalam segala sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi maksud dengan Allah dan Rasulnya adalah kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah, ai al-kitabi wa sunnah. Di sini disebutkan seperti itu. Wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah dia, wala tattabi'u sabila fatafarraqa bikum an sabilih, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang membuat kalian berpecah belah, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah saya, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya bahwa ayat-ayat yang dikemukakan tadi menjelaskan bahwa setiap kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan para ulama yang memahami benar tentang Al-Quran, yang memahami benar tentang As-Sunnah. Karena Al-Quran tidak hanya bisa dipahami sebegitu saja hanya karena terjemahannya, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena kita adalah orang-orang yang awam, maka memahami Al-Quran, kembali kepada Al-Quran adalah kembali kepada pemahaman ulama tentang Al-Quran, dan memahami kembali kepada hadis Rasulullah, kembali kepada As-Sunnah, itu juga artinya kembali kepada pemahaman-pemahaman ulama tentang sunnah.
karena kita tidak punya kemampuan untuk memahami secara langsung Al-Quran dan Sunnah, meskipun kita diajak, dituntut untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama yang menjadi sumber kajian kita malam hari ini adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Aisyah, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan satu urusan dalam urusan agama, ma laysa minhu, bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka urusan itu pasti akan tertolak. Jadi hadis ini kalau dipahami secara sepintas, sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengada-adakan satu urusan yang bukan dari urusan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa fi riwayatil Muslim, dari riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal dengan amal-amal yang bukan dari urusan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari fi sulhi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam pembahasan tentang as-sulhu. As-sulhu itu artinya perdamaian. Bab idza istalahu ala sulhi jaurin. Ini adalah pembahasan tentang perdamaian yang tidak adil, yang didasarkan pada ketidakadilan. Fasulhu mardudun, maka perdamaian itu tertolak. Jadi ini pembahasan yang disebutkan oleh Imam Bukhari yang mengutip hadis Rasulullah SAW dari Siti Aisyah. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hadis tadi ada kata man ahdatha fi amrina. Jadi yang maksud dengan fi amrina itu adalah fi dinina, dalam urusan agama kita, urusan agama kami. Radun itu artinya mardudun, tertolak. La yaltafit ilaihi wa la ya'malu bihi. Jadi tidak bisa diamalkan. Jadi diabaikan dan tidak usah diamalkan. Ini pemaknaan hadis ini yang disebut dengan sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama, maka itu tertolak. Kemudian ada hadis yang lain dari Aisyah, dari An Jabir radhiyallahu anhu, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat ainahu, apabila dia berkhutbah matanya memerah. Wah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu semangatnya. Jadi idza khataba ahmarat ainahu, kalau Rasulullah itu berkhutbah terlihat matanya memerah. Wa ala sautuh, dan suaranya meninggi, itu berkhutbah. Wa ashtadda ghadabahu, dan terlihat seperti orang yang marah. Hatta ka'annahu munziru jaishin, sampai seakan-akan terlihat seperti seorang yang memimpin bala tentara.
memberikan peringatan terhadap tentaranya. Begitu Rasulullah berkhutbah. Oleh karena itu juga hadis ini menjadi pedoman bagi para khatib untuk khatib itu tidak loyo, harus semangat agar para jemaah itu benar-benar mendengarkan juga dengan penuh semangat sehingga jemaah juga tidak mengantuk. Karena memang Rasulullah SAW berkhutbah itu dengan seperti itu modelnya, matanya memerah, kemudian suaranya tinggi, dan dia seperti orang yang memimpin perang, memimpin pasukan. Yaqul, apa yang dia katakan ketika berkhutbah itu? Sabbahakum wa massakum, bersiap-siaplah kalian pada pagi hari dan bersiap-siaplah kalian pada sore hari. Wa yaqul, kemudian dia berkata, bu'ithtu ana wa sa'a kahatain, saya diutus, kata Rasulullah, jarak saya diutus dengan hari kiamat itu, kata Rasulullah, kahataini wa yaqrunu baina usbu'aihi as-saba' asy-syababah wal wusta. Jadi dia mendekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Jadi jarak antara saya diutus dengan hari kiamat itu, kata Rasulullah, kahataini, sama dengan ini, kata Rasulullah. Jadi beliau mendekatkan antara usbu'aihi wa syababah, usbu'aihi syababah wal wusta, antara jari yang telunjuk dengan jari tengahnya. Wa yaqul, kemudian dia berkata, amma ba'd, kemudian daripada itu, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Wal hadyi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan, perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin An-Nawawi ada. Jadi kalau bicara hadis ini, bukan berarti hadis ini hanya ada pada pihak yang lain, tapi di ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hadis ini dimasukkan dalam kitab mereka. Buktinya dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ini dimasukkan, kemudian disyarah oleh para ulama-ulama yang lain. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dipahami bahwa perkara bid'ah adalah perkara yang dilarang dalam urusan agama. Ini jelas. Jadi ketika ditanya apakah bid'ah itu boleh, maka jawabannya tidak serta-merta tidak boleh. Kita harus pahami dulu apa makna hadis ini, karena hadis yang dipakai oleh pihak yang lain untuk membid'ahkan amalan umat Islam yang lain juga dengan menggunakan hadis yang sama. Sementara yang mengamalkan amalan-amalan yang dianggap bid'ah juga tahu tentang hadis ini, tapi dengan pemahaman yang lain. Itulah sebabnya maka kajian kita pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana bid'ah menurut pemahaman kita, bukan bid'ah dalam pemahaman orang lain. Ya, saya punya kitab, punya buku, ya, yang saya beli lumayan tebal juga, ya, setebal buku ini, setebal kitab ini, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Ensiklopedi Bid'ah. Ya, Ensiklopedi Bid'ah. Jadi buku itu membahas tentang bid'ah dari awal sampai terakhir.
tapi dalam pemahaman yang lain. Ya, dalam pemahaman yang lain. Saya sengaja beli untuk mengetahui bagaimana pemahaman yang lain tentang bid'ah. Tapi malam ini kita bicara tentang bagaimana bid'ah dalam pemahaman kita. Apa sebenarnya itu bid'ah? Bid'ah itu dari kata al-bid'u. Ya. Al-bid'u itu artinya membuat sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Al-bid'u. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada contoh sebelumnya. Kalau kita mau membuat sesuatu, biasanya kita ada contoh. Ada pola yang kita harus gunakan untuk membuat sesuatu yang kita buat. Akan tetapi Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu tidak ada contoh sebelumnya, sehingga menggunakan kata badi'us samawat wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini pemahaman kata bid'ah itu. Jadi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, secara bahasa, ini secara bahasa. Sehingga kalau dimaknai ini, jadi kalau Nabi tidak mencontohkan, kemudian kita praktekkan, disebut bid'ah. Dari sisi bahasa ini. Karena Nabi tidak mencontohkan, kemudian kita praktekkan. Tapi apakah itu pemahaman bid'ah yang harus kita pakai? Tidak seperti itu. Kita harus menggunakan pemahaman-pemahaman yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama, karena kita juga tidak punya kemampuan untuk itu. Ilmu kita sekarang ini harus diakui bahwa ilmu yang juga berasal dari guru kita juga belajar pada guru-guru mereka sebelumnya, atau dari para ulama yang kita ketahui dari kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Sahabat-sahabat muslim, kalau berbicara tentang bid'ah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, memang pada dasarnya ada 3 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya merangkum di sini ada 4 hadis Rasulullah berkaitan dengan bid'ah. Pertama, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fahuwa raddun. Sebagaimana yang dalam kitab Nuzhatul Muttaqin tadi, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini juga hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana hadis yang sampaikan tadi, fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadyu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi sekali lagi, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dipahami oleh kalian dan dipahami oleh kami. Begitu bahasanya. Artinya ada pemahaman kalian tentang kullu bid'ah dhalalah, dan ada juga pemahaman kami tentang kullu bid'ah dhalalah. Kami ini maksudnya adalah ulama-ulama yang menjadi rujukan kami, ulama-ulama yang menjadi pedoman kami, ulama-ulama yang menjadi panutan kami. Sehingga kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang bertaklid kepada mereka, memahami tentang kullu bid'ah dhalalah. Ada hadis yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara yang diada-adakan. Semua perkara yang diada-adakan dalam urusan agama jauhi. Fa inna kulla bid'atin dhalalatin. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu di dalam
neraka. Ini jadi kalau kita menyusun sistematisasi cara berpikir kita tentang bid'ah, bahwa perkara yang diada-adakan itu bid'ah, kemudian bid'ah itu sesat, dan sesat itu di neraka. Begitu cara berpikirnya. Ini pemahaman sederhana kita tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada Imam Ahmad. Nah, sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaifa nafhamu bihadzal hadis? Bagaimana kita memahami hadis ini? Jadi hadis tentang bid'ah ini, bagaimana kita memahaminya? Pertanyaannya adalah, apakah semua bid'ah itu sesat? Nah, ini yang disebut dengan pemahaman kita. Jadi kalau kita hanya sekedar membaca hadis, redaksi hadis secara tekstual, pokoknya semua bid'ah sesat. Titik. Ya. Karena kata kullu itu adalah segala sesuatu. Tidak boleh ada pembagian tentang bid'ah. Kalau kita memahami hadis ini secara tekstual. Oleh karena itu, memahami hadis ini dibutuhkan ilmu. Harus ada ilmu. Nah, ilmunya dari mana kita dapatkan ilmu tentang memahami hadis ini? Tentunya kita memahami dari ilmunya para ulama, bukan ilmu yang kita karang sendiri. Karena kita sekali lagi tidak punya kemampuan untuk memahami sebuah hadis. Kita ambil pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Uyainah, ya. Ibnu Uyainah ini adalah salah satu guru dari Imam Syafi'i, ya. Apa kata Ibnu Uyainah? Al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Ya. Hadis itu menyesatkan kecuali oleh para fuqaha. Sekali lagi, al-haditsu mudillah. Hadis itu menyesatkan illa lil fuqaha, kecuali bagi para fuqaha. Maksudnya apa? Bahwa memahami hadis itu harus dibutuhkan orang-orang yang faqih, ya. Atau orang yang ahli dalam hal persoalan hukum, karena setiap hadis punya konsekuensi hukum, ya. Hadis itu punya konsekuensi hukum, baik dia wajib, kemudian haram, sunnah, makruh, dan mubah. Itu konsekuensi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya dipahami oleh ahli fiqh. Makanya oleh karena itu si Ibnu Uyainah mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali oleh para fuqaha. Artinya kalau dipahami sendiri itu hadis tanpa ilmu dari para ulama, maka kita bisa akan menjadi sesat. Sesat dalam, bukan hanya sesat, bahkan kita bisa menyesatkan orang lain. Oleh karena itu harus memahami hadis dari pendekatan para ulama. Saya berikan contoh. Ada seorang ulama namanya Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Nasihatu Ahlil Hadis, itu kitabnya, nasihat para ahli hadis. Beliau mengisahkan A'mash, ya. A'mash itu seorang ahli hadis, duduk bersama-sama dengan Imam Abu Hanifah. Al-A'mash, seorang ahli hadis, duduk bersama dengan Abu Hanifah yang ahli fiqh, ahli hadis dengan ahli fiqh. Kemudian datang seorang laki-laki menanyakan satu persoalan hukum kepada mereka, kepada Al-A'mash dan Abu Hanifah. Maka A'mash mengatakan, wahai Abu Hanifah, jawab pertanyaan laki-laki itu. Jadi ahli hadis ini menyuruh kepada Abu Hanifah untuk menjawab pertanyaan hukum yang dilontarkan oleh seorang laki-laki kepada mereka.
Kemudian Abu Hanifah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut. Setelah dijawab oleh Abu Hanifah, Al-Amash bertanya begini, dari mana anda dapatkan jawaban itu? Kata Abu Hanifah, dari hadis yang engkau sampaikan tadi. Ya, dari hadis yang engkau sampaikan. Apa kata Amash ketika mendengarkan jawaban Abu Hanifah? Naam, nahnu siyadalah, ya, nahnu siyadalah, kami adalah apoteker, wa antum atba, dan engkau adalah tabibnya, engkau adalah dokternya. Jadi Amash mengatakan, karena beliau ahli hadis, jadi ahli hadis itu mengemukakan semua hadis yang didengarkan setelah disaring. Jadi ada ulama-ulama yang menyaring hadis yang mereka hafal, kemudian menyampaikan kepada orang yang kepada jamaah yang ingin mendengarkan hadisnya. Tetapi memahami hadis ini belum tentu bisa dipahami oleh para ahli hadis. Mereka termotivasi untuk misalnya ada hadis-hadis yang oleh Rasulullah SAW, siapa menghafal hadis maka dijamin dia surga, ya. Menghafal 40 hadis dijamin dia surga. Oleh karena itu para ahli hadis ini, para perawi hadis menghafal sebanyak-banyaknya hadis Rasulullah SAW, menghimpun dalam kitab-kitab mereka, kemudian menyampaikannya kepada murid-murid mereka. Tapi yang punya kemampuan untuk memberikan penjelasan secara total tentang hadis ini secara hukum, itu adalah para ahli fikih. Oleh karena itu A'mash mengatakan, na'am, nahnu siyadalah, kami adalah apotekernya, wa antum atba, dan engkau adalah dokternya. Jadi apoteker itu hanya bisa mengetahui menyiapkan obat-obat, tapi yang punya pengetahuan yang totalitas tentang obat mana yang pantas diberikan kepada pasien itu adalah dokter. Gitu. Ini yang terjadi pada para ulama, sahabat-sahabat Muslim. Oleh karena itu, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Itu harus butuh penjelasan para ahli ilmu tentang kata kullu. Memang setiap bid'ah itu adalah sesat. Kata kullu misalnya, jadi bagaimana ulama ahlus sunnah wal jamaah itu memahami kata kullu dalam hadis kullu bid'ah dhalalah. Pertama, Imam An-Nawawi, beliau mengatakan lafzu kullu, ya, lafzu kulli itu hadza amun makhsusun. Jadi kata kullu itu adalah lafaz yang am, lafaz yang umum, tapi memiliki makna yang khusus. Itu yang disebut dengan amun makhsusun. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan kullu di situ adalah sebagian bid'ah. Jadi bukan semua. Jadi karena dia adalah lafaz yang umum yang memiliki makna yang khusus, meskipun perkataannya menyebutkan kata kullu, akan tetapi yang dimaksudkan bukan semuanya, akan tetapi sebagian. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksudkan adalah pemahaman tentang sebahagian bid'ah. Itu Imam An-Nawawi. Kemudian ada Imam Al-Murtada Az-Zabidi. Murtada Az-Zabidi itu dalam menyebutkan bahwa mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Ibnul Athir. Apa kata Ibnu Athir? Maudhu'u kulli, membahas tentang topik kulli itu al-ihatatu bil jam'i. Jadi kata kullu itu mencakup pernyataan secara umum, ya, mencakup pemahaman secara umum. Wa qad jaa istimalatu bimakna ba'din, bimakna ba'din.
tapi juga terkadang dia juga mencakup pemahaman tentang sebahagian. Itu Murtada Az-Zabidi. Jadi Murtada Az-Zabidi membagi kata kullu itu menjadi dua makna. Pertama, bisa bermakna secara umum, semua artinya tidak terkecuali, tapi bisa juga bermakna bimakna ba'din, juga bisa bermakna sebahagian. Sehingga kata kullu bid'ah bisa diartikan sebagian bid'ah juga boleh. Gitu. Sebagian bid'ah dibolehkan. Sebagaimana juga kata Imam Al-Nawawi tadi, galibul bid'ah itu artinya, galibul bid'ah artinya sebagian bid'ah. Itu dipahami oleh Imam An-Nawawi dengan Imam Az-Zabidi. Ada lagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengatakan, wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dhalalatin. Kullu bid'atin dhalalatun, ini artinya kullu bid'atin dhalalatin, yang dimaksud dengan semua bid'ah itu sesat, ma ahdatsa la dalilun lahu, sesuatu yang baru, wala dalilun lahu, dan tidak ada dalilnya. Jadi sesuatu yang dalam urusan agama yang baru diada-adakan, tidak ada dalilnya. Minasyar'i, tidak ada dalil syaraknya, tidak ada dalil syar'inya. Bitarikin khasin wala amin, baik makna secara umum maupun makna secara khusus, baik dengan pemahaman secara umum maupun dengan pemahaman secara khusus, tidak ada dalilnya. Nah, itu yang disebutkan kemukakan oleh Imam Hajar Al-Asqalani. Kemudian Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan begini, al-muhdatsatu darban, bid'ah itu terbagi dua. Ma ahdatsa yukhalifu kitaban, apa yang diada-adakan menyelisih kitab Allah atau bertentangan dengan kitab Allah, au sunnah, kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an. Nah, ini jadi Imam Al-Baihaqi lagi memperluas definisinya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah, pertama, sesuatu yang diada-adakan bertentangan dengan kitab Allah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, bertentangan dengan athar sahabat, dan bertentangan dengan ijma' ulama. Jadi bukan hanya dengan bertentangan dengan hadis Al-Quran dan sunnah saja, tapi athar sahabat, kemudian ijma' para ulama. Jadi kalau ulama sepakat untuk membolehkan, maka itu tidak bid'ah. Gitu. Nah, fahadhihi bid'atud dhalal. Inilah yang disebut dengan bid'ah yang sesat. Bid'ah yang bertentangan dengan kitab Allah, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan athar sahabat, bertentangan dengan ijma' para ulama. Wa ma ahdatsa minal khair, dan adapun yang diada-adakan dalam urusan kebaikan, wala yukhalifu syai'an an dzalik, dan tidak bertentangan dengan apa yang dikemukakan tadi, tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, athar sahabat, dengan ijma' para ulama, fahadhihi muhdatsatu ghairi mazmumah, maka ini yang disebut dengan bid'ah yang tidak tercela. Itu yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dari pemahaman tentang kata kullu bid'atin dhalalah, ya, semua bid'ah itu sesat, kemudian ternyata oleh para ulama memahami tentang kullu itu adalah pemahaman bukan secara keseluruhan, tapi adalah pemahaman bid'ah hanya sebahagian, maka para ulama itu membagi bid'ah. Meskipun itu dalam urusan agama, ya, meskipun dalam urusan agama sekalipun, itu bisa dibagi berdasarkan pemahaman tentang kata kullu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Imam Syafi'i, kemudian Imam Murtada Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Imam Al-Baihaqi tadi, sehingga para ulama membagi bid'ah itu menjadi bermacam-macam. Sehingga tidak, kalau bid'ah itu sesat
tapi tidak bid'ah yang mana yang disebut sesat. Nah, para ulama Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah mahmudah dengan bid'ah mazmumah. Bid'ah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama yang terpuji, dan bid'ah perkara dalam urusan agama yang tercela. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi bid'ah itu menjadi dua bagian, disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah mustaqbahah, dan bid'ah mubah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang sesuatu yang dipandang baik, ya, dalam urusan agama, maka itu sebetulnya bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah yang dipandang buruk, maka itu namanya bid'ah mustaqbahah. Nah, yang di luar hasanah dan mustaqbahah itu disebut dengan bid'ah mubah. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani membaginya. Kemudian ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah mubah. Nah, beliau menjelaskan bahwa bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang sesuai dengan syar'i, sementara bid'ah dhalalah bid'ah yang tidak sesuai dengan syar'i, sementara yang tidak masuk dari antara keduanya disebut dengan bid'ah mubah. Bahkan ada lagi ulama namanya Izzuddin Abdus Salam. Ini juga ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga punya pendapat yang sama dengan Imam An-Nawawi, mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi 5. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah mandub, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Jadi bid'ah yang sifatnya wajib seperti apa? Kalau ternyata belajar nahu, belajar bahasa Arab itu untuk bisa memperkuat pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, maka mempelajari nahu, saraf itu hukumnya wajib. Karena kaidah hukum mengatakan, kaidah fikih mengatakan, ma la yatimu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang menyempurnakan wajib tanpa ketiadaannya itu, ya, kalau tidak ada dia, maka menyebabkan dia wajib. Jadi sesuatu yang karena adanya sesuatu itu yang wajib menjadi sempurna, maka dia hukumnya wajib. Maka itulah ada mempelajari hukum-hukum Al-Quran, mempelajari cara membaca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang bid'ah yang sifatnya wajib. Nahu saraf itu kan tidak ada di zaman Rasulullah, tapi harus dipelajari untuk bisa memahami Al-Quran, memahami nas-nas agama, maka sifatnya wajib. Tentunya bukan juga wajibnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah, ya. Sebab kalau fardu ain, kasihan ini orang-orang yang awam harus belajar nahwu sudah tidak gitu. Nah, kemudian ada bid'ah yang haram. Ya, bid'ah yang haram itu ya pemahaman-pemahaman agama yang sudah melampaui batas-batas, misalnya qadariyah, jabariyah, mujassimah dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman-pemahaman bid'ah yang sifatnya haram. Kemudian mandub yang sifatnya sunnah, membangun pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, itu adalah sifatnya sunnah. Yang makruh yang bagaimana? Yang menghias masjid berlebih-lebihan sehingga menyebabkan ketidakhusyuan. Nah, ini juga hukumnya makruh, bukan berarti dilarang. Kemudian ada yang sifatnya mubah. Yang sifatnya mubah itu ya memakai pakaian yang indah-indah, memakan makanan yang enak-enak. Ini bid'ah, ya. Minum susu, makan es krim. Zaman Nabi tidak ada makan es krim itu, ya. Akan tetapi sekarang kan banyak makan es krim. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang sifatnya mubah. Jadi banyak sebenarnya, banyak contoh-contoh yang kita tidak kemukakan hari ini. Kita tidak menyampaikan contoh secara umum, secara lebih banyak lagi, karena memang hari ini kita hanya memahami bahwa ternyata bid'ah itu tidak hanya pemahaman hitam putih saja bahwa semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Dalam urusan agama pun kalau dia tidak bertentangan dengan syar'i, maka hukumnya boleh. Bahkan ulama membagi bid'ah itu menjadi bermacam-macam. Inilah yang dipahami oleh kita dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, apa yang kita amalkan selama ini yang dianggap sebagai bid'ah, tidak usah khawatir. Sebab itu bukan bid'ah
sesat dalam pemahaman kita. Semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, meskipun tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi sudah ada di zaman sekarang. Misalnya di zaman Nabi harus ke Mina dulu, baru ke Arafah, ya. Tapi sekarang harus ke Arafah dulu, baru ke Mina. Itu kan di zaman Nabi tidak ada. Akan tetapi hanya untuk kepentingan kemaslahatan, maka itu bisa dilakukan perubahan. Buat tawaf di lantai 2, di lantai 3, kemudian sa'i di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ternyata ini semua adalah sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar ibadahnya, tapi kaifiyahnya juga. Jadi memang seperti tarawih misalnya, tarawih itu di zaman Rasulullah ada, akan tapi kaifiyah yang dilakukan itu tidak sama dengan Rasulullah. Rasulullah melaksanakan sendiri, ya, hanya 3 hari di masjid, selebihnya di luar masjid, di rumahnya. Semestinya kalau kita mau ingin ikut Rasulullah, ya ikut seperti itu, tidak berjamaah selama 30 hari. Jadi kalau bicara masalah bid'ah, totalitas, jangan hanya tarwihnya saja, tapi kaifiyahnya juga harus kita ikuti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, ini oleh karena itu kita memahami bahwa bid'ah yang kita amalkan selama ini bukan bid'ah dhalalah, akan tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang tetap dalam koridor Al-Quran, bid'ah dalam koridor As-Sunnah, bid'ah dalam koridor athar sahabat, dan bid'ah dalam koridor ijma' para ulama, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dari netizen, disilakan. Ada 2 Ustaz. Baik. Dari Nia Hasanah, Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah peradaban Islam dijelaskan Nabi Muhammad hidup kurang lebih 63 tahun dan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi pada saat 40 tahun. Dalam artian menjadi Nabi hanya 20 tahun. Yang saya tanyakan adalah apakah kehidupan Nabi dan umur 1 sampai dengan 39 tahun itu menjadi sunnah juga buat kita, padahal di usia itu belum diangkat menjadi Nabi. Baik. Jadi yang kita ikuti adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah kalau kita mempelajari ilmu hadis, ya, saya juga mengajarkan ilmu mustalahul hadis di pesantren. Disebutkan bahwa as-sunnah itu yuradiful hadis. Turadiful hadis. Sunnah itu maknanya sama dengan makna hadis. Apa itu maknanya? Huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Jadi apa saja berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang menjadi ikutan kita itu adalah sifat-sifat Rasulullah, baik dia ketika sebelum menjadi nabi maupun sesudah sebagai nabi. Karena memang kehidupan Rasulullah itu terpelihara sejak sebelum terangkat beliau sebagai nabi dan sesudah terangkat sebagai nabi. Contoh apa? Ada sifat Rasulullah yang wajib kita ikuti meskipun nabi waktu itu belum menjadi nabi. Apa itu? Sifat al-amanah, ya, amanah atau al-amin. Ya, al-amin itu artinya bisa dipercaya, jujur. Nah, sifat ini adalah sifat Rasulullah yang dia praktekkan meskipun beliau belum menjadi seorang nabi. Ya, jujur dalam berdagang. Ya, ini adalah sifat-sifat Rasulullah yang dia praktekkan sebelum menjadi seorang nabi. Nah, sehingga apakah harus kita contohi juga sebelum nabi? Ya, harus kita contohi kebaktiannya kepada ibunya, ya, penghormatannya kepada pamannya, bagaimana dia berbuat baik kepada para sahabat, para teman-temannya, ya. Ini juga adalah bagaimana kemampuan menjaga dirinya, ya, al-iffah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang Nabi praktekkan sebelum menjadi Rasulullah, sebelum menjadi Rasul atau sebelum menjadi Nabi. Apalagi ketika beliau sudah menjadi seorang Nabi. Dan memang Allah sudah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam pribadi Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Nah, pribadi Rasul di sini tidak menyebutkan dia sebagai Nabi atau
sebelum Nabi, tapi seluruh sifat-sifat Rasulullah baik dia sebelum Nabi maupun sesudah menjadi Nabi. Itu jawabannya dari siapa tadi? Nia di Gorontalo. Ya. Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya Ustaz dari Al-Fatrizi Mono Arfa, anak PMI jurusan Teknik UNG. Ya. Ustadz, dalam pemahaman saya, orang yang mampu menjalankan hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah hanya orang yang secara akidah sudah mantap. Pertanyaan saya, mengapa masyarakat Indonesia sangat menerima amalia NU? Padahal kelompok yang mengaku cinta Sunnah sering mengatakan amalia itu bid'ah, bahkan kafir sebab tidak berdasar pada Al-Quran. Baik. Kalau mendengarkan kembali penjelasan dari awal sampai terakhir tadi, maka kita akan bisa menemukan jawabannya, gitu ya. Al-Farizi Monarfa bahwa pemahaman lain tentang bid'ah itu diletakkan kepada pemahaman yang berbeda tentang bid'ah. Ya. Jadi kita memahami bid'ah, jadi hadisnya sama. Apa yang dipahami oleh orang lain tentang bid'ah itu hadisnya sama dengan apa yang kita pahami, akan tetapi pemahamannya yang berbeda. Jadi kita memahami kata kullu itu bukan semuanya, tapi sebagian, baik dalam urusan agama maupun bukan dalam urusan agama. Dalam urusan agama pun bisa dibagi, ya. Ada hasanah dan ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah, ada yang dhalal. Nah, itu sehingga kalau misalnya kita mengatakan bid'ah itu bagi 5 misalnya, kita berikan kepada orang lain tidak mau terima karena memang punya pemahaman yang berbeda tentang bid'ah, begitu. Jadi jangan kita paksakan pemahaman bid'ah itu 5, ya, 5 macam bid'ah bisa dibagi, kemudian kata kullu itu punya makna sebagian, kita paksakan untuk diterima oleh orang lain. Sementara dia memahami tidak boleh dibagi-bagi, tidak ada pembagian, dan kullu itu adalah semuanya, dan bid'ah itu hanya urusan agama, dunia tidak termasuk dalamnya. Itu kalau pemahaman ini diberikan kepada orang lain tidak bisa. Makanya bagaimana caranya? Kalau misalnya ada orang memahami bid'ah itu semuanya sesat, ya silakan. Kalau ada orang memahami bid'ah itu tidak bisa dibagi-bagi, silakan sesuai dengan pemahamannya. Tapi kami juga pemahaman sendiri, kita juga pemahaman sendiri, dan orang lain juga tidak boleh menyalahkan pemahaman kita. Maka yang salah itu adalah bukan pemahaman tentang bid'ah yang salah, tapi menyalahkan pemahaman orang lain tentang bid'ah itu yang keliru. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Nah, dengan demikian, kalau misalnya hanya untuk kajian itu hanya untuk kelompok tertentu, hanya untuk kelompok mereka, untuk kelompok kita, ya kita bahas sesuai pemahaman kita, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita tentang bid'ah, dan kita tidak akan ragu tentang amalan-amalan itu. Saya pikir itu, ya, itu jawabannya. Oleh karena itu yang keliru itu adalah ketika kita memaksakan pemahaman kita kepada pemahaman yang lain. Sudah jelas pasti akan bertolak belakang. Saling memahami itu adalah yang paling terbaik. Seperti itu, ya. Makasih, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya kembali kepada Allah. Kita ini adalah makhluk-makhluk yang serba kekurangan, dan insya Allah dengan saling memahami segala pemahaman tentang agama, insya Allah membuat kita menjadi damai, menjadi lebih nikmat untuk beribadah. Segala sesuatunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.